sosial serta ekonomi kita. Jadi simak bersama-sama ya. Oke, untuk dampak yang pertama itu bisa terjadi yaitu dampak ekologis dari pencemaran lingkungan itu sendiri, teman-teman. Pertama, kita lihat bagaimana pencemaran ini berdampak pada lingkungan. Nah, pencemaran itu bisa mengganggu keseimbangan alam dan membawa banyak masalah, teman-teman. Oke, dampak ekologis yang pertama yaitu yang karena pencemaran air. Jadi teman-teman, misal ada limbah dari pabrik dan rumah tangga yang masuk ke sungai atau laut, itu bisa membuat ikan dan makhluk air lainnya mati. Nah, ada juga fenomena yang namanya eutrofikasi, yaitu ledakan alga karena limbah pertanian yang bikin air itu kekurangan oksigen dan akibatnya apa? Banyak ikan yang mati. Oke, yang kemudian yang kedua, akibat pencemaran tanah, dampaknya tanah yang terkena limbah beracun itu jadi nggak subur, teman-teman. Susah buat ditanami juga. Jadi kalau tanah itu sudah tercemar, butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya, dan petani juga bisa kesulitan menghasilkan makanan yang berkualitas. Duh, bahaya banget kan? Oke, kemudian yang ketiga ada perubahan iklim. Misalnya itu dari asap kendaraan atau pabrik dan kebakaran hutan. Nah, ini itu bisa menghasilkan gas rumah kaca yang bikin suhu bumi ini naik. Jadi, perubahan iklim bisa menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan badai atau kemarau yang panjang. Kalau nggak dikendalikan, bisa berdampak buruk bagi semua makhluk hidup. Oke, selanjutnya dampak ekologis terkait kebakaran hutan. Jadi, kebakaran hutan ini bukan cuma merusak pohon, teman-teman, tetapi apa? Tetapi juga membahayakan satwa yang ada di dalamnya. Banyak juga hewan yang kehilangan tempat tinggal atau bahkan beberapa hewan bisa punah. Oke, selain dampak ekologis, juga pencemaran ini berdampak pada kesehatan manusia, teman-teman. Jadi sekarang kita lihat deh bagaimana pencemaran ini bisa berbahaya buat kesehatan kita. Gak cuma lingkungan yang rusak, tapi tubuh kita juga bisa terkena dampaknya. Oke, yang pertama, dampak ke kesehatan tubuh kita terkait pencemaran udara. Mulai dari asap kendaraan dan pabrik yang mengandung banyak zat yang berbahaya, ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan, teman-teman. Bisa asma atau bisa jadi penyakit bronkitis. Bahkan polusi udara yang tinggi itu bisa menyebabkan kematian dini. Serem juga ya. Kemudian yang kedua terkait pencemaran air. Jadi kalau air sudah tercemar dengan bakteri atau logam berat, itu bisa menyebabkan penyakit seperti ada diare, kolera, hingga hepatitis. Jadi makanya pastikan air yang kita konsumsi bersih ya. Oke, selanjutnya pencemaran tanah. Nah, dalam limbah industri dan pestisida ini bisa masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi. Kalau terus-menerus termakan bisa menyebabkan gangguan kesehatan, dan lebih parahnya itu bisa merusak saraf dan juga bisa terkena kanker. Kemudian terkait perubahan iklim dan dampaknya ke dalam kesehatan. Jadi ada banjir, gelombang panas, dan badai akibat perubahan iklim ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti malaria dan demam berdarah yang makin menyebar. Makanya perubahan iklim ini bukan masalah yang sepele ya, teman-teman. Jadi selain dampak dalam lingkungan dan kesehatan, pencemaran juga bisa bikin masalah dalam ekonomi dan sosial kita. Coba bayangkan, kalau sumber daya alam rusak, pasti banyak orang yang berdampak kan? Nah oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu dampak kerugian ekonomi. Misalnya, nelayan kesulitan menangkap ikan, petani gagal panen, dan biaya kesehatan meningkat. Nah, semua ini bikin ekonomi terganggu dan banyak orang kehilangan penghasilan. Betul? Oke. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan infrastruktur. Pencemaran
misal adanya banjir atau badai akibat pencemaran, ini bisa merusak rumah, jalan, juga jembatan. Jadi biaya perbaikannya nggak murah juga kan? Kemudian yang ketiga yaitu dampak sosial. Ketika air bersih dan tanah subur makin langka, bisa terjadi apa? Perselisihan antar warga. Biasanya kelompok miskin yang paling menderita karena akses mereka ini terbatas. Kemudian dampak yang keempat yaitu migrasi dan fungsi lingkungan. Banyak orang harus meninggalkan rumah mereka karena adanya tanah longsor, kekeringan, atau bahkan banjir. Mereka jadi pengungsi lingkungan yang harus mencari tempat tinggal baru karena ulah itu. Oke, di sesi kali ini kita telah memahami betapa besarnya dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem ya teman-teman, mulai dari kesehatan manusia serta kehidupan sosial dan ekonominya. Jika dibiarkan, masalah ini bisa semakin parah nanti teman-teman. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Apa bisa menggunakan prinsip 3R? Atau sejauh mana ya peran pemerintah serta peran masyarakat dalam mengurangi pencemaran? Nah, ini akan dibahas di sesi berikutnya. Kita akan membahas solusi nyata untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi, yuk kita cari tahu bagaimana kita semua bisa berperan dalam menjaga bumi tetap sehat. Oke, bye-bye, see you!